kita akan mendengarkan para netizen kita yang akan membahas tentang Ade Adnan ini terkait. Ya, kita salut, kita juga mengapresiasi, tetapi ada hal yang menarik ya, selain tekadnya yang kuat, yang gue jujur gue sendiri belum tentu berani yang melakukan hal seperti itu. Gila, jauh men, walaupun 2 hari 2 malam, berarti kan 2 hari 2 malam dia di jalan, tidur seketemunya, makan seketemunya, dengan harapan dia bisa ketemu Bapak KDM, kemudian dia ingin minta bantuan, pengen sekolah lagi lah, apalagi karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi gitu, dia nggak ada harapan gitu, ngerasa nggak ada harapan, cuma Bapak KDM. Padahal kita tahu semua di Brebes juga ada pemimpinnya, ada kepala daerah, ada ya paham lah ya. Nah, ini yang akan menjadi sorotan kita kali ini adalah terkait mengenai kenapa ada kita ini lebih memilih Bapak Deddy Mulyadi ketimbang dia harus meminta tolong kepada pejabat-pejabat yang ada di kotanya. Yang mana kita tahu Pak Deddy Mulyadi kan udah beda wilayah gitu guys ya. Beda kepemimpinan. Ya mungkin karena dia sering melihat konten-kontennya Pak Deddy Mulyadi, bahwa dia sering berbagi, sering membantu, bahkan dengan siapapun Pak Deddy Mulyadi selalu ngangkat, udah kamu jadi anak asuh saya, kamu sekolah saya biayain segala macam lah gitu ya. Kamu gak usah mikirin ini, kamu fokus belajar ya. Setelah kamu sudah selesai masa sekolah kamu, maka silakan kamu cari kerja. Bahasanya mungkin dengan melihat hal seperti itu dia termotivasi pengen mungkin saja gitu ya, bisa sekolah lagi gitu ya, apapun itulah ya gitu, bisa sekolah lagi dan dia punya harapan, dia punya masa depan karena nggak punya siapa-siapa men. Nah, ini adalah pukulan, dan sekali lagi ini adalah pukulan keras buat pejabat-pejabat di kota Brebes. Kita akan bahas ini melalui dari para komentar-komentar para tiktoker, netizen di seluruh Indonesia, khususnya mungkin dari kota Brebes. Bocah asal Jawa Tengah ini pergi ke Jawa Barat untuk menemui Kang Deddy. Dia naik sepeda loh, sendirian, bahkan semalaman gak tidur. Dan yang diinginkan oleh adik ini agar dibantu oleh Kang Deddy. Tunggu, dia dari Jawa Tengah ke Jawa Barat untuk bertemu Kang Deddy. Kenapa tidak ke Gubernur Jawa Tengah? Nah, ini yang jadi sorotan netizen nih. Jadi lu bayangkan aja bagaimana rakyat melihat secara langsung Kang Deddy ini menolong banyak orang kan, khususnya di Jawa Barat, yang akhirnya viral dan membuat beberapa daerah lain merasa menginginkan perlakuan serupa seperti yang diinginkan oleh sang adik ini. Jadi dia ini dari Brebes, Jawa Tengah, mengayuh sepeda dengan sangat jauh hanya untuk bertemu dengan Kang Deddy dan meminta bantuan. Adik ini yatim piatu, sudah hampir 2 tahun tidak sekolah lantaran tidak memiliki uang. Gue sedih banget sih melihat ini. Harusnya Gubernur Jawa Tengah bisa membantu adik tersebut. Iya benar banget. Netizen ini sampai bertanya, lalu di mana Gubernur Jawa Tengah? Kenapa rakyat di Jawa Tengah justru meminta bantuan kepada Gubernur di Jawa Barat? Pasti ada sesuatu yang dilihat oleh adik ini yang tidak ada pada pemimpin mereka. Video tentang adik ini banyak mengundang kritikan netizen. Saking pengennya sekolah dan mempunyai kehidupan yang lebih baik, Adnan, seorang anak yatim piatu dari Brebes yang baru berusia 15 tahun ini nekat bersepeda seorang diri pengen ketemu KDM Gubernur Jawa Barat. Ketika ditemukan warga di daerah Indramayu, ini Adnan itu sudah membawa alamat lengkap sang gubernur. Ini tamparan keras sebenarnya buat pemerintah kita, buat pemerintah daerah, buat KPAI, di mana harusnya pemerintah negara itu hadir untuk anak-anak yang memang hidupnya sendiri dan masih membutuhkan pertolongan. Tapi ini mana pemerintah daerah Brebesnya, mana Gubernur Jawa Tengahnya, mana KPAI, mana yang memang adalah untuk melindungi anak Indonesia, bukan hanya mengawasi saja. Harusnya KPAI adalah hadir pertama kali dalam kondisi anak yang seperti ini, bukan hanya untuk mengkritik kebijakan-kebijakan sang gubernur KDM yang memang sedang membangun generasi emas. Sakit memang, bersakit-sakit dahulu, tetapi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Gue setuju dengan ibu ini. Ini adalah tamparan keras ya buat lembaga-lembaga di Indonesia yang konteksnya adalah ada hubungannya dengan anak. Pertama adalah KPAI, kemudian juga mohon maaf sekali lagi buat pejabat-pejabat yang ada di Jawa Tengah ya, di tempat beliau berasal gitu. Ini tamparan keras. Digaji 20 juta. Jangan cuma ngawasin doang. Bener kata ibu, saya setuju dengan ibu ini. Ini jangan cuma sekedar ngeritik, ngawasin. Lu digaji coy. Anda ini digaji, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Jangan cuma pintar ngebacot doang. Nih, suaranya mana? Ayo lo. Ini gue kesel ya. Beneran gue mah gede lo, gajinya 20 juta lo. Ini biar gue ingetin sama netizen, teman-teman semuanya. Gaji mereka tuh 20 juta.
Bahkan kita tahu semua, kita sempat dengar pada saat rapat dengan Komisi 13 kalau nggak salah, itu anggaran